program studi magister S2 Teknik Material dan Metalurgi, Bapak Mas Irfan Purwanto Hidayat, PhD, dan yang terhormat para pemateri, dan ada Pak Sulis dan juga Bapak Sungging Pintowantoro. Perkenalkan, saya Faris Abdul, dan nanti akan ditemani juga oleh Bapak Hanifuddin Nudiansyah yang akan menjadi moderator pada acara Open Talk Pasca Sarjana Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Kemudian saya juga ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Open Talk Pasca Sarjana Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS. Semoga kita sehat selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, sembari kita menunggu semua peserta untuk join meeting ini, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Ya, yang pertama nanti akan ada pembukaan oleh Kepala Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Bapak Sigit Triwicaksono PhD. Kemudian ada pengantar dari Kepala Program Studi Magister Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS, Bapak Mas Irfan Purwanto Hidayat, PhD. Kemudian dilanjutkan sharing dan diskusi oleh Prof. Sulistiono dan juga Bapak Sungging, PhD. Dan selanjutnya diskusi peserta dengan para dosen yang ada di Prodi Pasca Sarjana Departemen Teknik Material Metalurgi FTIRS ITS. Selanjutnya saat diskusi tersebut juga nanti kita akan selipkan beberapa pengalaman, ya, karena pada Zoom meeting ini ada beberapa dosen yang merupakan alumni dan juga lulusan dari program studi Magister Teknik Material Metalurgi FTIRS ITS. Ya, harapannya nanti diskusi berjalan dengan cair, ya, dengan santai. Kita lakukan diskusi ini sehingga semua informasi yang ingin didapatkan oleh peserta dapat tersampaikan dengan baik, dan materi-materi atau info-info yang ingin disampaikan oleh Prodi kepada para peserta pun juga dapat disampaikan dengan baik, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, acara ini merupakan sosialisasi program studi pasca sarjana DTMM FTI ITS, ya, yang mana dilakukan secara Zoom meeting baru pertama kali ini, ya, karena adanya pandemi corona COVID-19. Akan tapi meskipun demikian, harapannya dalam Open Talk kali ini semua informasi dapat didapatkan oleh peserta dengan baik, sehingga nanti akan membantu peserta untuk mendaftar pada program studi Magister Teknik Material dan Metalurgi FTIRS. Ya, kemudian sebagai informasi bahwa pembukaan untuk mahasiswa baru program studi Magister di Departemen Teknik Material Metalurgi FTIRS ITS itu dimulai besok 15 Juni 2020 sampai 10 Juli 2020. Jadi masih ada banyak waktu untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Nanti detailnya seperti apa akan dijelaskan oleh Bapak Kaprodi Magister, Bapak Irfan Purwanto Hidayat, seperti itu. Selanjutnya, sembari menunggu lagi, ya, ini masih 30 peserta. Susunan acaranya kembali saya review lagi. Yang pertama ada pembukaan dari Kepala Departemen Teknik Material Metalurgi, kemudian dilanjutkan pengantar yang disampaikan oleh Bapak Irfan, kemudian dilanjutkan sharing dan diskusi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Sulistiono dan juga Bapak Sungging Pintowantoro. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi, ya, dari peserta kepada seluruh dosen di sini. Apa saja yang ingin ditanyakan, ya, terkait program studi, silahkan disampaikan. Bisa secara langsung, ya, dari Zoom meeting ini nanti kami akan berikan kesempatan, atau bisa lewat chat, ya. Silahkan kalau misalkan ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya sesuatu lewat chat. Nanti kami juga akan bahasnya satu persatu, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya acara pertama yaitu pembukaan oleh Kepala Departemen Teknik Material dan Metalurgi Bapak Sigit Triwicaksono PhD. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Abdul, moderator. Yang saya hormati semua narasumber Open Talk ini, serta seluruh tim panitia, juga yang berbahagia para calon mahasiswa S2 Teknik Material Metalurgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus ada materi atau sambutan saja, Pak Abdul? Ya, bisa Pak, dengan materi yang singkat, tidak apa-apa. Ini partisipannya juga masih belum semua masuk soalnya. Monggo. Saya boleh share slide ya, screen ya. Masuk ya? Sudah masuk ya, share? Masih belum Pak, mohon maaf. Masuk. Sudah masuk. Baik. Ya. Selamat datang semuanya di program studi magister S2 Departemen Teknik Material Metalurgi Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem ITS. Ini ada pesan-pesan. Oke, dua materi yang akan saya sampaikan tentang selayang pandang DTMM dan bagaimana peran DTMM menjawab tantangan global. Baik, bagi teman-teman calon mahasiswa S2 yang belum pernah ITS atau sebelumnya belum studi di ITS, ini adalah tampak atas bundaran cantik ITS. Ini ada akses masuk pintu utama kampus ITS. Ya tentu saja ini ada di Surabaya, Jawa Timur. Makanya logo sebelah kiri atas itu adalah logo Surabaya. Surahiyu, Boyo itu buaya. Nah, di Jawa Timur. Ini akses masuknya di sana di warna kuning itu, panah warna kuning. Ini adalah capture dari Google Earth 2 hari yang lalu dari ITS ya, tampak atas ITS. Teknik material ada di lingkaran kuning ini. Jadi teman-teman yang ingin ke teknik material bisa mengikuti jejak jalur warna kuning ini dari bundaran ITS tadi ya. Nah, ini gedung tampak atasnya. Kalau di zoom, ini adalah lokasi gedung kita ya, teknik material metalurgi ITS. Nah, sedikit secara singkat, tahun 99 kita menerima mahasiswa angkatan pertama, jadi SK pendirian tahun 98, dan alhamdulillah lulusan terbaik yang pertama itu bergabung menjadi dosen teknik material dan sekaligus menjadi staf pengajar di S2 ini. Januari 2011 sampai sekarang, prodi S1 mendapatkan akreditasi A dan BT. Lalu 2012 kita membuka pasca sarjana S2 ini berdasarkan SK Mendikbud 2013. Tahun 2018 sampai 2021, prodi S1 mendapatkan akreditasi internasional IAB. Ya. Meskipun saat ini masih interim dan ini insya Allah dalam waktu dekat akan menjadi full accredited. Kemudian program studi S3, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terlaksana. Visi dan misi DTMM. Visinya menjadi departemen yang punya keunggulan, kompetensi global di bidang rekayasa, dan teknologi bahan untuk menunjang industri. Sehingga visinya adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki kompetensi tinggi, dan profesional di bidang rekayasa dan teknologi bahan, dan mampu mengembangkan jejaring dengan industri, baik dalam skala nasional maupun internasional. Baik, mari kita zoom out sebentar untuk melihat Indonesia dari sisi pendidikan dan profil tenaga kerja. Ya, kalau kita lihat dari Education Index tahun 2017, saya mencari data terbaru masih belum ada. Kita ada di posisi ke-7 di Asia Tenggara, ya, dan peringkat 113 dari 188 negara di seluruh dunia. Nilai kita 0,6. Ini berdasarkan Mean Year Schooling Index dan Expect Year Schooling Index rata-ratanya. Ya, artinya masih bisa dibilang perlu effort yang besar untuk meningkatkan education ini. Kemudian kalau dilihat Global Talent Competitiveness Index 2019, ini data terakhir, berdasarkan daya saing global kita yang khusus pada fokus bidang kewirausahaan yang didorong dan dikembangkan di seluruh dunia, kita ada di posisi ke-6 di Asia Tenggara. Ya, kalau tidak salah di posisi 113 seluruh dunia. Kita lihat sekarang tentang jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia berdasarkan profesinya.
Nah, ini cukup banyak, kurang lebih 40 sekian ribu. Ya, mau dari profesional sampai dengan komisaris. Sebarannya seperti ini. Ini tahun 2016. Nah, tahun 2018 Presiden mengeluarkan Perpres yang ternyata bisa meningkatkan efeknya jumlah tenaga kerja asing di negara kita. Meningkat hampir 3 kali lipatnya, 126.000 dengan distribusi seperti ini. Profesional 31%. Nah, sementara kita profil lulusan di Indonesia, ya ini data tahun 2017, itu dominasi yang ada di industri, ya, pekerja secara keseluruhan ya, itu didominasi oleh lulusan SD masih. Ya. Sedangkan university itu hanya 9,3% dari total 124.000 pekerja di Indonesia. Nah, tahun 2019 meningkat, ya totalnya 136 juta, namun jumlah di lulusan perguruan tinggi masih rendah, 9,75%. Nah, jadi masalahnya mengapa kondisinya seperti ini? Yang pertama, jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih relatif, bisa bilang sangat rendah. Ya, hanya kurang lebih 143 dokter per 1 juta penduduk. Atau kalau secara total itu sekitar di Indonesia ini tahun 2019 75.000 orang. Sementara Cina kalau sebagai pembanding itu ada 500.000 orang dokter. Yang kedua masih rendahnya inovasi teknologi. Kalau kita lihat dari skor Global Innovation Index 2018 kita ada di posisi 8 di Asia Tenggara. Nah, kemudian yang ketiga infrastruktur yang belum mapan, permasalahan demografi dan sosial dan seterusnya. Nah, fokus kita bagaimana peran DTM ini dalam menjawab tantangan global. Ya, tentu saja sesuai dengan core kompetensi kita, core bisnis kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan jumlah lulusan yang kompeten, skill di bidang teknologi dan rekayasa material. Lalu, mengapa harus di DTMM? Nah, ini menarik ya. Yang pertama karena cakupan yang sangat luas DTMM ini. Ya, kita mempelajari, jadi adik-adik, teman-teman mahasiswa nanti akan mempelajari bagaimana life cycle material secara keseluruhan. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, semua tahap di setiap dalam semua proses life cycle material ini kita pelajari, mulai dari ore sampai dengan produk, bahkan juga kita mempelajari tentang pengolahan waste. Kemudian arena material, science engineering itu sangat luas ya, semua bahan kita fokus untuk belajar. Yang berikutnya adalah kita menyediakan jenjang pendidikan lebih tinggi, tidak hanya S1, ya S2 sejak 2012 dan S3 sedang dalam proses, mudah-mudahan segera terrealisasi. Kita juga didukung oleh 6 laboratorium ya, yang siap mensupport untuk keperluan pembelajaran, praktikum, riset. Mulai dari laboratorium mineral dan material processing, metodologi manufaktur, material innovation, material fisik, material chemistry, serta corrosion control and failure analysis. Nah, di samping itu juga peralatan lab kita yang cukup modern ya. Kemudian fasilitas penunjang keprofesian. Nah, kita menjadi tempat uji kompetensi untuk pelatihan dan sertifikasi profesi, ya bekerjasama dengan BNSP. Jadi teman-teman semua, tunggu apa lagi, gitu ya? Ayo sekolah di TMM, program Pasca Sarjana S2. Nah, ini linknya bisa dilihat lebih detailnya. Sebagai info bahwa berdasarkan survei Graduate Employability Ranking tahun ini versi QS World University Ranking 2020 dengan kriteria alumni outcome, graduate employment rate, partnership with employers, employer reputation, student connectivity, ITS
ACTA pada peringkat keempat nasional, ya, di atas UGM dan UI. Di atasnya nggak usah disebut. Serta peringkat 200 plus di Asia. Sedangkan menurut The Higher Education World University Ranking, ITS menempati posisi yang lumayan lah, 301 sampai 350. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semua peserta akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan di sesi Open Talk ini, dan semoga bermanfaat dan selamat bergabung di Teknik Material Metalurgi Program Pasca Sarjana atau S2. Sambutan saya demikian saja, mudah-mudahan sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan serta beberapa selayang pandang tentang Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS. Selanjutnya ialah pengantar dari Kaprodi Magister Pasca Sarjana Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Irfan Purbawanto Hidayat, PhD. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Moderator, Pak Abdul dan Pak Kadep, Pak Sigit yang telah memberikan pengantar. Jadi kami di sini sebagai Kaprodi Pasca Sarjana Teknik Material ITS memang sengaja merancang acara Open Talk ini dalam format diskusi. Jadi harapannya agar lebih interaktif. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu dosen Pasca DTMM ITS maupun para partisipan calon mahasiswa Pasca Sarjana ITS. Ada 3 hal ya. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kepala Departemen. Dari saya ada 3 hal yang mungkin ingin adik-adik ketahui. Yang pertama tentang kami. Jadi apa sih yang paling pas menggambarkan program Pasca Sarjana kami ini? Yang kedua tentang opportunities. Jadi nanti ada banyak peluang yang bisa adik-adik dapatkan. Yang ketiga pengalaman dan pengetahuan yang bisa meningkatkan karir calon mahasiswa Pasca Sarjana di masa-masa mendatang. Nah ini menarik, nanti yang hal yang ketiga ini akan disampaikan lebih banyak oleh Prof. Sulis dan Dr. Sugeng. Oke, yang pertama tentang apa sih yang tepat menggambarkan Pasca Sarjana Material dan Metalurgi ini. Jadi singkat, kami ini small but determinant. Ya, jadi sejak tahun 2014, wisudawan pertama sampai tahun 2019 kemarin, kami meluluskan 75 lulusan. Small ya, kecil, tidak terlalu besar, tapi determinan. Artinya determinan itu dosen-dosen kami berprestasi. Nanti akan saya ulas lebih banyak, dan ini yang menarik ya. Yang kemudian yang saya bisa share screen ya, Pak Abdul? Ya? Share screen ya, bisa ya? Oke. Silakan Pak Irfan. Oke, ya. Apa sudah terlihat? Sudah Pak Irfan. Sampun Pak, sampun terlihat jelas. Jadi program Pasca Sarjana kami punya tagline, Makes your dreams come true here. Ada juga dalam versi bahasa Indonesia, wujudkan mimpi kamu di sini. Nah, mungkin ini menarik ya. Jadi tadi dibilang program Pasca Material Metalurgi ITS ini small, kecil. Tapi kok berani, kok bisa bikin tagline Make your dreams come true here. Ya, ini karena kami kami memiliki dosen-dosen terbaik ya, di bidangnya masing-masing ya. Jadi kalau adik-adik mendengar tentang baterai, ya, ion lithium. Nah, dosen kami itu terbaik di bidang itu. Atau mungkin adik-adik mendengar tentang face shield ya, yang muncul sejak pandemi corona ini ya, dan sekarang menjadi fashion, face shield itu
Nah, dosen kami juga berkontribusi di situ. Atau mungkin yang lain ya, yang dosen kami juga punya prestasi, bisa menghasilkan obat yang bisa membantu penyembuhan COVID dan atau membantu penyembuhan kanker. Jadi itulah yang ada di kami, dosen-dosen kami itu berprestasi. Nah, yang kedua opportunity. Opportunity itu artinya kami punya track record yang bagus di hal double degree. Jadi mungkin nanti adik-adik kalau join di sini, adik-adik calon mahasiswa pasca ini bisa berkesempatan untuk menjalani double degree di luar negeri, ya, dan exchange juga di luar negeri. Jadi ini terbaru ya, ada satu mahasiswa pasca kita yang exchange di NTUST Taiwan saat ini terbaru ya. Kemudian 2 orang mahasiswa juga terbaru tahun 2020 ini yang diterima double degree di NTUST juga. Jadi silakan ya, banyak peluang yang bisa adik-adik dapatkan di sini. Dan menarik juga, tidak hanya kita yang mengirim exchange ke luar negeri, tapi juga banyak mahasiswa asing yang juga ke Departemen Program Pasca Sarjana Material Metalurgi ITS ini. Jadi semester lalu kita menerima 3 mahasiswa dari Prancis, kemudian semester depan kita juga akan menerima 3 mahasiswa exchange dari Prancis juga di Pasca Sarjana Teknik Material dan Metalurgi. Jadi itu yang akan adik-adik dapatkan, hal-hal menarik yang akan bisa adik-adik dapatkan di dalam program kami ya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman ya, yang akan menunjang karir di masa mendatang. Nah, ini lebih menarik lagi. Ini akan lebih banyak diulas lagi oleh Prof. Sulis maupun Dr. Sungging. Ya. Jadi stay tune terus di Open Talk ini, dan mudah-mudahan adik-adik bisa menentukan pilihan ya dengan mantap dan penuh percaya diri. Jangan lupa nanti kita ada door prize di akhir acara. Ya, diingat-ingat kata-kata kunci yang saya sampaikan tadi, mungkin kira-kira akan bisa menjadi pertanyaan berhadiah door prize tadi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irfan atas pembukaannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah sharing session dan diskusi. Nanti akan dibagi menjadi 2 termin. Yang pertama adalah dengan Profesor Sulis Wijono. Jadi Pak Profesor Sulis ini adalah satu-satunya profesor di Departemen Teknik Material. Kemudian bidangnya beliau adalah di bidang korosi dan pengendalian korosi serta material komposit. Beliau pernah membuat sebuah buku mengenai mekanika material komposit, di mana itu dijadikan referensi bagi mahasiswa. Baik, adik-adik semua mungkin sudah tidak sabar ya. Kita mulai saja, waktu dan tempat untuk Profesor Sulis kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, dosen-dosen Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS dan saudara-saudara calon mahasiswa untuk S2 Teknik Material dan Metalurgi. Nah, tentunya saya akan bicara secara teknis saja. Kalau mengenai administrasi dan sebagainya, biar para pengelola jurusan. Nah, biasanya calon mahasiswa itu akan berpikir kira-kira ada beberapa pertanyaan yang muncul di kepalanya, yaitu biasanya yang ditanyakan itu apa saja sih yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua biasanya menanyakan tentang tingkat kesulitannya untuk sekolah di S2 Teknik Material itu seperti apa. Lalu kegagalannya, kemungkinan kegagalannya seperti apa. Karena orang tidak mau sekolah dan nggak jadi. Nah, kemudian yang berikutnya ditanyakan calon mahasiswa pasca adalah tentang
seberapa lama nanti dia belajar untuk bisa lulus S2. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah berapa biayanya kalau dia tidak mendapat beasiswa. Kemudian berikutnya yang ditanyakan adalah tentang fasilitas yang dia peroleh selama dia belajar di pasca. Apakah dia nanti mendapatkan dosen yang berkualitas, apakah dia nanti mendapatkan ruangan yang bagus, mendapatkan fasilitas apa. Kemudian yang paling dinanti adalah tentang prospek kerja. Bagaimana prospek kerja dari lulusan ini. Nah, itu biasanya yang paling dinanti. Lalu seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit dan oleh Pak Irfan tadi adalah tentang mengapa sih kok memilih teknik material sebagai pilihan utama, kok bukan teknik yang lain. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan juga. Dan yang berikutnya adalah siapa saja yang bisa untuk studi lanjut di S2 Teknik Material. Apakah hanya dari jurusan Teknik Material, kemudian dari jurusan Teknik Mesin, jurusan teknik yang lain, ataukah semua bisa? Nah, biasanya itu adalah hal-hal yang ditanyakan oleh calon mahasiswa. Nah, yang pertama, sebelum para adik-adik calon mahasiswa ini menanyakan sesuatu, saya ingin mengulas terlebih dahulu hal-hal yang mungkin perlu diketahui, yaitu yang pertama tentang apa yang akan dipelajari di Departemen Teknik Material dan Metalurgi untuk pasca ini. Yang dipelajari adalah tentang tentu saja bagaimana mengolah material. Mulai dari biji material, biji logam, itu bagaimana mengolahnya sehingga menjadi barang jadi yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipakai. Itu akan dipelajari. Nah, tentu saja expertnya siapa? Dosen-dosennya ya. Dosen-dosennya ya dosen yang sudah expert di bidangnya. Jadi bagaimana mengolah material itu dari bijinya. Kemudian bagaimana memproses menjadi bahan atau raw material, menjadi bahan dasar. Dari biji dirubah menjadi bahan dasar ini tidaklah mudah. Jadi melalui proses-proses yang sifatnya eksoterm, proses-proses kimiawi, proses-proses termal, sehingga jadilah nanti raw material. Kemudian setelah dia menjadi bahan dasar yang akan dipakai untuk benda-benda yang akan dipakai oleh masyarakat seperti kita-kita ini, kita harus mempelajari struktur mikronya. Jadi struktur mikro dari benda itu seperti apa? Ya, karena logam-logam itu, benda-benda itu, material itu memiliki struktur mikro. Dan dari struktur mikro akan dipelajari tentang bagaimana sifat-sifat dari material itu. Bagaimana sifat mekaniknya, bagaimana sifat fisiknya, bagaimana hubungan antara sifat mekanik dan struktur mikro yang ada. Nah, kemudian apa yang akan adik-adik pelajari nanti kalau sekolah di teknik material adalah bagaimana merubah sifat-sifat dari material itu. Jadi dirubah itu bisa sifatnya yang lunak menjadi keras, keras menjadi lunak, lemah menjadi kuat, kuat menjadi lemah, bisa. Nah, bagaimana untuk merubah sifat-sifat mekanik dan sifat fisik itu dengan cara bisa menggunakan heat treatment, perlakuan panas, maupun bisa dengan mechanical treatment, cara mekanik. Atau thermomechanical, gabungan antara mekanik dan termik. Nah, setelah dia dirubah sifatnya menjadi sesuatu raw material atau bahan dasar yang sudah dikehendaki sifat-sifat mekaniknya, sifat-sifat fisiknya, maka dia harus dirubah menjadi benda jadi. Nah, ini juga dipelajari. Bagaimana proses manufakturingnya. Jadi dari
logam dasar atau dari material dasar menjadi suatu benda yang bisa kita pakai sehari-hari. Itu juga dipelajari di proses manufacturing, bagaimana benda-benda itu menjadi mesinnya sepeda motor, menjadi handphone, menjadi produk-produk yang bisa kita nikmati. Nah, kemudian setelah menjadi barang-barang yang sudah jadi, di jurusan teknik material dan metalurgi ini juga akan mempelajari tentang proses kerusakan dari material itu setelah dia dipakai. Setelah menjadi barang jadi, dipakai oleh masyarakat, dipakai oleh manusia, maka dia lama-lama dia akan menjadi rusak. Tidak ada barang itu bisa berlangsung dipakai untuk selamanya. Jadi pasti akan mengalami suatu degradasi atau kerusakan. Nah, kerusakan ini akibat apa? Apa saja yang mengakibatkan kerusakan? Ini juga akan dipelajari di teknik material ini. Bisa jadi rusak itu karena dia useful life-nya habis atau kelelahan. Jadi material itu bisa lelah, benda-benda yang kita pakai itu bisa lelah, handphone yang kita pakai bisa lelah, sehingga handphone tidak bisa dipakai seumur-umur. Jadi mesti dia akan rusak, sepeda motor juga akan rusak karena dia mengalami kelelahan. Kemudian yang kedua bisa jadi rusak itu karena overload atau beban lebih. Harusnya dia didesain untuk 10 tahun, tapi baru berusia 2 tahun, 3 tahun sudah rusak. Mengapa? Karena dia dibebani tidak selayaknya. Dia dibebani lebih atau overload. Kerusakan yang berikutnya bisa jadi karena kesalahan dari operator pemakainya. Ya. Jadi kalau dia harusnya bisanya dipakai untuk telepon saja, maka dia dipakai selain telepon, HP itu dipakai untuk macam-macam beban yang menjadi rusak karena salah notul, salah. Nah, itu kan karena kesalahan atau human error. Kemudian bisa jadi material-material, benda-benda yang kita pakai itu rusak karena lingkungannya. Karena lingkungannya itu bisa karena gesekan, bisa karena korosi, bisa karena temperatur, bisa karena tekanan, bisa karena waktu. Jadi, bisa jadi benda-benda yang kita pakai itu mengalami kerusakan karena dia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di jurusan teknik material ini kita juga nanti akan mempelajari tentang mekanismenya kerusakan itu bagaimana dan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Misalnya, mengendalikan laju kerusakan itu bagaimana. Kalau dia korosi, bagaimana dia menanggulangi supaya korosinya menjadi terkendali atau tidak terjadi korosi karena dia dikendalikan. Kalau dia terjadi crack atau keretakan, bagaimana menghambat propagasi atau penjalaran retaknya. Dan bagaimana kita memonitor adanya kerusakan dengan cara yang tidak merusak dari benda itu. Karena benda kalau sudah jadi mesin-mesin yang harganya mahal, tidak mungkin kita mencari kerusakannya itu dengan cara dibelah-belah. Itu kan tidak mungkin. Jadi harus ada teknik atau cara yang tidak merusak, yang bisa mendeteksi tentang kerusakan yang ada di dalam mesin itu. Lalu, bagaimana memonitor adanya kerusakan itu? Artinya, kalau dia propagasi, retaknya, kita bisa memonitornya. Kalau dia mengalami kerusakan-kerusakan apa di dalamnya fisik, maka kita bisa memonitornya tanpa harus merusak. Yang berikutnya yang akan dipelajari adalah tentang bagaimana memodelisasi dan mensimulasi suatu proses dari komponen-komponen atau dari benda-benda yang kita pakai itu, sehingga tanpa kita melakukan suatu perusakan pada material, tanpa kita melakukan percobaan, tanpa kita melakukan eksperimen, tapi kita bisa memprediksi. Kita bisa memprediksi apa yang terjadi dan memonitor secara model matematik dan secara simulasi. Seakan-akan kita melakukan eksperimen. Nah, gimana itu kok bisa gitu ya? Asal kita tahu tentang sifat-sifat mekanik, jadi data-data tentang sifat mekanik, sifat fisik dari material,
kemudian perlakuannya itu material itu diapakan, bebannya dia seperti apa. Nah, kalau tahu sifat, beban, perilaku, maka kita akan bisa melakukan modelisasi. Ya. Bagaimana supaya tanpa kita dengan biaya yang tinggi, tanpa kita memecah belah mesin-mesin yang ada di pabrik itu, tapi kita bisa memprediksi, bisa mengestimasi tentang material itu menerima beban seperti apa, kira-kira nanti rusak di usia berapa, itu akan bisa kita prediksi. Nah, penjelasan saya yang pertama adalah tentang apa yang akan kita pelajari. Nah, sekarang penjelasan saya yang kedua adalah tentang kalau adik-adik nanti calon mahasiswa ini sekolah di teknik material dan metalurgi, bagaimana kemungkinan kelulusannya? Bagaimana kemungkinan kegagalannya? Saya menjamin saudara akan bisa lulus. Bukan berarti kalau ada jaminan ini, bukan berarti grade dari teknik material S2 ini diturunkan, bukan. Sama sekali bukan, tetapi kegagalan ini sangat kecil sekali atau bisa dijamin karena mahasiswa di S2 ini selalu kami monitor, selalu kami bimbing dengan tekun dan sabar sampai berhasil, Kecuali, mesti ada kecualinya, kecuali memang mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak niat lagi untuk belajar. Yang kedua, kecuali mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak punya waktu lagi untuk belajar di S2. Misalnya, karena kesibukan kerjanya, sehingga tidak punya waktu lagi untuk melanjutkan, sehingga itu ya mau tidak mau ya terpaksa kita proses untuk mengundurkan diri. Seperti itu biasanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang apa yang diperoleh, fasilitas apa yang kira-kira diperoleh di S2 teknik material ini. Yang pertama tentu saja ruangan, kelas yang baik, yang bagus, yang representatif, yang dingin, karena di Indonesia ini panas, ya mestinya yang dingin. Kemudian ada laboratorium yang baik sifatnya, laboratorium itu komunal, artinya tidak dipakai untuk saudara saja, tapi sharing dengan mahasiswa yang lain. Kemudian selain itu juga ada ruang khusus untuk belajar mahasiswa S2. Nah, yang keempat yaitu siapa sih yang sebenarnya bisa belajar di teknik material ini? Nah, yang bisa belajar di teknik material ini tentu saja adalah hampir semua S1, lulusan S1. Kecuali, ada kecualinya selalu, yang lulusan S1 yang non-eksakta. Jadi misalnya dari S1 hukum, dari S1 farmasi, S1 ekonomi, S1 kedokteran, dan sebagainya, mungkin akan terbatas untuk tidak diizinkan untuk belajar lanjut di teknik material, meskipun nantinya pasti akan boleh juga. Karena di Indonesia ini kita ada aturan sekarang ini tidak boleh untuk membatasi jurusan. Jadi jurusan apapun sekarang ini kalau orangnya pengen sekolah lagi lanjut ya harus boleh, hanya dia mampu enggak untuk bisa diterima enggak melalui tesnya itu. Kemudian nanti bisa didiskusikan tentang biayanya berapa. Terus kemudian ada lagi yang terbaru ini adalah jalur reguler dan jalur riset, di mana jalur riset ini kalau ada calon mahasiswa lulusan yang sudah bekerja di industri, mungkin melakukan banyak riset-riset di industri, karena industrinya itu adalah industri yang sifatnya riset, ya misalnya BPPT, misalnya di IPTN, misalnya PTDI, misalnya di industri-industri riset, maka atau di industri-industri tapi dia juga melakukan riset di industri itu, maka pengalamannya riset itu akan bisa dikonversikan menjadi bentuk SKS. Jadi itu adalah pengakuan RPL, rekognisi pembelajaran lampau.
Jadi ada rekognisi pembelajaran lampau itu di mana pengalaman-pengalaman risetnya dia di waktu di industri itu bisa diakui di S2 teknik material. Nah, selain itu kalau yang jalur non-reguler atau jalur riset ini, tentu saja calonnya harus sudah punya topik-topik riset. Sudah punya riset-riset kecil-kecilan, kalau bisa sudah pernah memiliki jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan. Maka itu akan dianggap sebagai RPL yang bisa dikonversikan menjadi bentuk SKS. Nah, saya rasa itu adalah awal dari apa yang ingin saya sampaikan kepada calon mahasiswa supaya punya gambaran tentang apa saja yang ingin dipelajari dan apa saja yang ingin ditanyakan. Setelah saudara mendapatkan gambaran, maka akan bisa bertanya. Kalau saudara belum punya gambaran, yang ditanyakan ya paling-paling berapa biayanya, berapa, nah, yang seperti itu. Monggo, saya kembalikan kepada moderator, Pak Farheza Abdul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Sulis atas pencerahannya ya. Jadi kita menjadi semakin tahu bahwa program studi magister teknik material dan metalurgi itu seperti apa, kemudian ke depannya itu lulusannya juga menjadi apa, itu kita sudah ada gambaran sedikit. Selanjutnya, adik-adik semua kita masuk ke termin kedua. Untuk diskusi yang kedua ini akan dikasih oleh Pak Sungging Pintowantoro. Beliau adalah kalab dari Laboratorium Ekstraksi Material ya. Kemudian beliau ini juga terkenal sekali di Indonesia karena sudah bisa membangun mini blast furnace. Kemudian juga beliau adalah anggota evaluator dari akreditasi internasional IAB. Untuk Pak Sungging, waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin waktunya sekitar 15 menit, nggih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanif atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Ya, yang saya hormati Kadep Teknik Material Metalurgi, Prodi S2 Teknik Material Metalurgi, Prof. Sulis, dan Bapak Ibu dosen yang hadir, demikian juga dengan calon mahasiswa S2 Teknik Material dan Metalurgi. Ya, kembali bahwa tentu Anda memilih sekolah itu juga tentu punya alasan khusus, ya, tentunya Anda sendiri juga ya punya keminatan. Nah, tentunya di teknik material dan metalurgi ini ya seperti di S1-nya juga bahwa semua itu berangkat dari kebutuhan bangsa ini, ya. Jadi tentu bahwa seperti kita tahu bahwa apa saja yang ada pada kehidupan modern atau zaman modern sekarang ini dari dari segala produk-produk komponen yang digunakan manusia sekarang ini, kan gitu ya. Jadi kan di bawah perubahan zaman, perubahan peradaban itu ditandai dengan apa yang digunakan manusia untuk mempermudah kehidupannya di dunia ini, ya kan gitu. Jadi maka itu mestinya menjadi penting bagi sebuah negara ya, membangun SDM di bidang material, ya, material dan metalurgi. Tentu di awal-awal yang berkembang lebih dulu adalah bidang metalurgi, karena orang mengenal logam terlebih dahulu ya daripada yang non logam. Tentunya ada juga material non logam yang lain yang sudah digunakan pada waktu lampau. Ya, kembali ke bahwa tentu bahwa
apa saja yang akan Anda pelajari kembali lagi di teknik material dan metalurgi ini, kembali seperti yang disampaikan Prof. Sulis tadi, bahwa bahwa material di dunia ini tentu ada life cycle-nya, kan gitu ya. Diambil dari barang yang dari tambang tadi, diolah menjadi bahan setengah jadi, ya, diproses lagi menjadi berbagai komponen yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik elektronik, otomotif, ya, komunikasi, ya, dalam banyak hal yang Anda gunakan sehari-hari tentu tidak lepas dari hasil karya engineer di bidang material dan metalurgi. Dan tentu kembali lagi juga bahwa pada kehidupan sekarang ini juga banyak sampah limbah, ya, yang dari barang-barang yang digunakan oleh manusia tadi, baik logam maupun non-logam. Nah, tentu kita juga belajar tentang bagaimana mengolahnya kembali. Bahwa ke depan sumber bahan baku atau resource itu tidak hanya dari tambang saja, tentunya dari bahan-bahan recycle itu juga akan bertambah banyak, kan gitu ya. Seperti sekarang material-material elektronik tentu sampahnya juga semakin banyak. Nah, tentu ini harus diantisipasi ke depan. Ya, oleh karenanya kalau Anda belajar S2 material metalurgi, katakanlah di ITS ini kebetulan, ya, dosen-dosen di sini itu banyak concern-nya atau fokus atau minatnya itu pada kebetulan sekarang yang memang lagi dibutuhkan oleh negara ini, ya, mulai dari mengolah bahan setengah jadi tadi, ya, dari ore, dari tambang, bahan mentah, ya, kebetulan saya ada di situ menjadi bahan setengah jadi, diproses, nanti selanjutnya ada proses manufaktur, ya, baru sampai diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari sampai nanti mengolah limbahnya. Itu tadi. Sekarang misalkan di negara kita lagi ramai mobil listrik, ya, ada di teknik material metalurgi ini juga yang punya concern terhadap masalah baterai untuk aplikasi di electric vehicle, ya. Tentu bahwa baterai tadi ada bahan bakunya, tentu kan gitu ya, bahwa bahan baku itu kebetulan dipunyai oleh negara ini. Nah, mestinya SDM untuk hal-hal seperti itu mestinya harus dipersiapkan. Nah, salah satunya melalui pendidikan S2 ini, gitu ya. Jadi mudah-mudahan Anda nanti setelah mengambil S2 dari teknik metalurgi di ITS ini semakin luas wawasannya, semakin punya motivasi yang besar untuk membangun negara ini. Jadi bahwa tentu masalah lapangan kerja cukup luas. Ya, kembali lagi bahwa material metallurgical engineer itu adalah calon pemimpin, dalam artian bahwa ketika di industri dia adalah leader, ya, yang harus bisa juga, maksudnya bisa bekerja sama dengan disiplin-disiplin keilmuan yang lain, ya, dengan mechanical, dengan electrical, ya, dengan, ya, disiplin ilmu yang lain yang terkait dengan misalkan sebuah industri. Ya, tentu yang memahami proses di bidang material dan metalurgi tentu harus sarjana teknik material dan metalurgi. Nah, disitulah Anda nanti diajarkan bagaimana, gitu. Ya, ini beberapa contoh yang peluang yang misalkan kalau di negara kita ini bisa kita lihat, ya, misalkan ada industri baja, tentu bahwa salah satu tolak ukur negara maju itu adalah konsumsi bajanya. Ya, kalau ini, ya, ini non ferro, yang ini adalah yang baja, Fe. Bisa kita lihat di sini bahwa prediksi ke depan itu cukup besar kebutuhannya. Tentunya di situ butuh SDM yang andal.
Nah, itu bisa Anda pelajari, bisa Anda dapatkan di jurusan S2 material metalurgi ini yang akan Anda pelajari nanti. Gitu ya. Demikian juga dengan yang non-ferro. Ya, kalau dibaca itu berbasis FE, kalau ini yang non-FE ada tembaga, ada nikel, ada yang sekarang ramai di media massa ya. Atau bahkan beberapa elit kita mengatakan ya, para engineer kita belum mampu untuk mengolah sumber daya alam sendiri secara mandiri. Nah, itu tantangan. Dan Anda bisa membuktikan dengan belajar di sini, ya, di teknik material dan metalurgi. Ya. Dan lagi Anda adalah calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon ya, dalam tanda petik pahlawan yang akan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu. Ya. Karena tentu bahwa Tuhan memberikan bangsa ini berbagai sumber daya alam, tentu ada maksudnya, ya, supaya kita bisa memanfaatkannya dengan baik, ya, tentu dengan cara-cara yang baik yang tidak merusak lingkungan dan tentu memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia ini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tentu secara lebih detail lagi bahwa kalau kita bicara misalkan 4.0 nanti kemana, apa yang akan dikerjakan oleh lulusan material dan metalurgi, itu juga akan membekali Anda, ya, baik secara hardware, ya, pemahaman prosesnya, pemahaman fundamentalnya, maupun juga ya sekarang ini tadi seperti disampaikan Prof. Sulis juga ada ya tentu menggunakan komputer, ya, menggunakan software. Anda juga akan diajarkan dasar-dasar menggunakan komputasi dan material dan metalurgi. Dan tentu itu adalah salah satu tool yang harus dikuasai juga. Ya, jadi tidak semua memahami fenomena alam ini harus eksperimen, ya, apalagi kalau pada lingkungan-lingkungan yang ekstrim, temperatur tinggi, tekanan tinggi, ya, atau sangat beracun, tentu tidak mudah untuk dilakukan secara eksperimen, maka bisa dilakukan dengan komputasi. Ya. Ya, dalam di sini ada Pak Evan, ya, yang juga pakarnya bidang komputasi di bidang material dan metalurgi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya cukup luas. Ya, Anda juga misalkan kalau ini adalah sebagai bekal Anda untuk melanjutkan pendidikan lanjut di luar sana, misalkan ke luar negeri, sangat terbuka lebar. Ya. Tidak ada negara maju ini yang di negara maju di dunia ini yang tadi, ya, pendidikan di bidang material dan metalurginya tidak maju. Karena itu juga menjadi salah satu tolak ukur, dan tentu itu banyak juga dijumpai di negara-negara maju. Jadi sebenarnya peluang, katakanlah Anda ingin, ya, berkarir di akademisi atau sebagai peneliti, itu sangat terbuka luas, ya, baik di Indonesia maupun di luar sana, ya. Tentunya kami para pendidik ini ya ingin Anda mengabdi kepada bangsa ini, ya, setelah nanti silakan kalau Anda mau melanjutkan pendidikan lanjut di negara lain, tapi kalau bisa, ya, ilmunya diterma baktikan lagi untuk bangsa ini, atau Anda bekerja sebagai profesional di perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau belum jelas bisa kita diskusikan. Demikian Pak Nip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing dan diskusi yang disampaikan oleh Bapak Sumi Pintawatnoro, PhD. Sudah memberikan banyak materi baru, ya, bagi para peserta. Alhamdulillah. Selanjutnya ialah saya ingin mengingatkan lagi bahwa nanti setelah diskusi ini selesai akan ada kuisnya.
mohon para peserta untuk mengingat-ingat lagi tadi itu apa saja materinya. Nanti kan akan ada kuis dan ada 5 pertanyaan dan ada 5 door prize yang kami siapkan. Ya. Kemudian sebelum masuk ke diskusi dengan para peserta serta para dosen, ya, saya juga mengingatkan kembali bahwa silakan bagi para peserta, adik-adik sekalian, untuk menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan lewat grup chat atau langsung setelah termin ini kami buka. Ya. Silakan kalau ingin menanyakan hal-hal lebih lanjut tentang Pascasarjana DTMM melalui grup chat Zoom ini. Ya. Selanjutnya acaranya yaitu diskusi peserta meeting dengan para dosen yang ada di Pascasarjana Magister, ya, Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS. Ya. Sebelum itu saya akan mereview ada beberapa pertanyaan yang mana disampaikan oleh adik-adik sekalian dan peserta di grup chat Zoom. Yang pertama, nilai lebih yang diperoleh, ya, dibandingkan dengan S2 lain. Monggo mungkin direview kembali supaya semua peserta bisa tahu. Siapa? Mungkin Pak Irfan, ya. Monggo Pak Irfan untuk pertanyaan pertama. Nilai lebih, ya. Oke, nilai lebihnya. Jadi kalau para sarjana kami, nilai plusnya tadi itu yang sesuai materi dari Prof. Sulis dan Pak Sungging, bahwa banyak sekali kesempatan yang terbuka di masa mendatang, ya, dalam hal karir, ya, baik di bidang teknik maupun di bidang-bidang yang lain. Kalau di dalam kami, nilai plusnya adalah calon mahasiswa bisa mendapatkan atau mengikuti double degree di luar negeri, kemudian exchange juga di luar negeri, dan beberapa program beasiswa lainnya, seperti misalkan LPDP. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa ada juga alumni kami yang mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi itu nilai plus yang bisa didapatkan bila calon mahasiswa bergabung dengan kami. Ya, pastinya kami akan membimbing, menuntun, sehingga para calon mahasiswa sarjana nanti itu akan memperoleh kompetensi yang bagus begitu lulus dari program kami. Kurang lebih demikian, Pak Abdul. Mungkin ada yang ditambahkan, Prof. Sulis dan Pak Sungging? Mungkin ada yang ditambahkan? Iya. Monggo Pak Sulis. Iya, jadi kalau kita membandingkan dengan tempat lain, mungkin kami di jurusan material dan metalurgi ini hampir bisa dipastikan bahwa mahasiswa yang diterima masuk di S2 Teknik Material dan Metalurgi S2 ini, dia akan bisa lulus. Artinya kami menjamin untuk kelulusannya. Asalkan tadi yang ada kecualinya tadi loh. Kami itu kalau mahasiswa itu mau, jadi dia tidak harus pinter, tidak harus terlalu rajin, enggak, biasa-biasa saja, kami jamin dia lulus. Kalau hanya biasa-biasa, bukan karena menurunkan grade-nya loh ya, bukan karena itu, tapi karena jaminan kami adalah kami akan membimbingnya. Kalau dia ternyata loh kok berebet nilainya kok jelek-jelek, ya maka dia harus kami bimbing, dia harus kami dorong. Asal yang bersangkutan mau untuk didorong. Jadi kegagalannya itu relatif kecil dan itu bisa saudara lihat, adik-adik bisa melihat tentang bagaimana proses atau bagaimana hasil dari sekolah di S2 Teknik Material dan Metalurgi ini. Jadi sangat besar kemungkinan untuk lulus, bukan karena grade-nya diturunkan, bukan, tapi karena dosen-dosennya yang memang care, perhatian untuk membimbing sampai saudara-saudara nanti bisa lulus. Tidak harus pinter sekali, tidak harus akademiknya luar biasa. Yang penting mau belajar. Insya Allah akan lulus. Jadi itu. Ya, terima kasih Pak Sulis ya. Jadi itu saudara sekalian ya, para peserta, bahwa kemungkinan lulusnya dari Pascasarjana Magister Departemen Teknik Material Metalurgi ini tinggi ya. Itu menjadi nilai lebih dibandingkan program-program Magister S2 di tempat yang lain. Mungkin ada pertanyaan, sebelumnya maaf, ada pertanyaan dulu
sebelum saya lanjutkan di pertanyaan di grup Zoom meeting ini dari para peserta, silakan. Pak Abdul. Oke, siap. Sambil nunggu pertanyaan mungkin dari peserta. Ya. Mungkin Pak Abdul dan Pak Hanif ya, yang pernah double degree ya. Nggih. Oh, belum. Saya nggak pernah, Pak. Pak Hanif mungkin. Pak Hanif, mungkin bisa share sedikit Pak Hanif sambil nunggu pertanyaan dari peserta. Ya, Pak Hanif yang program ke Taiwan dulu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Jadi adik-adik semua, pertama kali saya mendaftar di teknik material untuk S2 itu sebenarnya saya, Pak Abdul, Pak Toto itu adalah perintis. Jadi kita itu adalah angkatan pertama S2 material. Jadi ya memang karena masih baru, kemudian juga masih ada perubahan sistem dan lain-lain. Jadi waktu itu kita itu ya berusaha untuk agar bisa adaptasi secara cepat gitu ya. Nah, alhamdulillahnya saya sama Pak Abdul, Pak Toto itu masuknya itu melalui jalur fast track. Jadi dari pasca sarjana itu ada yang namanya beasiswa fresh graduate dan fast track, di mana fresh graduate itu adalah untuk yang baru lulus ya, kemudian untuk yang fast track itu adalah untuk yang semester 7. Nah, semester 7 seperti itu. Kalau saya dulu sama Pak Abdul, Pak Toto itu, jadi kita selain sedang S1 mengerjakan skripsi, kita juga sudah kuliah S2 semester 1. Oleh karena itu, hitungannya sebenarnya kami ini lulusnya itu, kalau dihitung itu 1,5 tahun. Karena setengah tahunnya itu kita jalani pada saat semester 7. Nah, pada saat itu juga sudah ada double degree, jadi ada double degree yang ke Perancis waktu itu, kemudian ada juga yang ke Taiwan. Nah, sebenarnya saya sama Pak Abdul ya, waktu itu kan kita mendaftar ke yang sebenarnya bukan Perancis tapi Jerman awalnya. Terus mungkin karena kendala sesuatu ya, sebab ya mungkin karena takdir juga, jadi akhirnya kita waktu itu belum bisa berangkat dan akhirnya kita menyelesaikan S2-nya itu full di Departemen Teknik Material. Nah, untuk yang saya sendiri pada saat risetnya itu saya mendapat pendanaan dari Budia Susanti, waktu itu pembimbing tesis saya, untuk melaksanakan tesis di Taiwan selama 3 bulan di NTUST. Jadi, adik-adik semua, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri dalam bentuk double degree itu sangat terbuka luas. Jadi setelah angkatan kami itu banyak sekali yang double degree ke Taiwan, ya. Kemudian ada juga yang ke Perancis, pada saat angkatan saya juga ada 2 orang, yaitu atas nama Pak Nafi dan Bu Risa waktu itu. Nah, jadi sebenarnya tinggal adik-adik semua saja memantapkan niat. Kalau saya dulu dibilangin sama Bu Santi itu, motivasinya adalah mumpung sekarang masih muda, kemudian masih single, mending sekolah S2 dulu. Karena ketika adik-adik semua itu nanti sudah masuk ke dunia kerja, pasti akan sangat susah sekali untuk keluar dari dunia kerja. Karena mungkin sudah merasa nyaman dan lain-lain, jadi pasti sangat jarang lah untuk kemungkinan untuk mau S2. Oleh karena itu, selagi masih muda, harapan mungkin kami juga dari semua dosen itu adalah agar adik-adik semua itu bisa melanjutkan S2 dulu. Jadi sekarang itu sudah bukan rahasia umum lagi, misalnya umur 25 sudah S2, S3 itu sudah bukan hal yang langka gitu, bukan, sudah biasa, ya. Dan siapa yang tidak mau double degree ya, Dek ya. Jadi kita nanti dapat gelar MT, juga gelar MSc misalnya, atau MEng. Jadi sangat membantu sekali di perkuliahan dari adik-adik semua, dan juga nanti ke depannya untuk melamar dimanapun, insya Allah kalau gelarnya banyak seperti itu, dan juga dari kampus yang reputasinya benar-benar bagus, yaitu ITS, dari Departemen Material, tentu saja akan mudah sekali bagi adik-adik semua untuk masuk ke dunia industri ataupun ke dunia akademisi. Seperti itu. Kemudian kalau di Taiwan, kita juga ada dulu misalnya Pak Agustino, angkatan saya itu juga ke NTUST Taiwan. Dan alhamdulillahnya itu dibiayai full, Dek. Jadi semua pembiayaan untuk double degree itu free dari kampus. Jadi adik-adik semua tinggal berangkat saja, nanti pulang langsung mendapat 2 gelar. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya share.
Monggo saya kembalikan ke Pak Abdul. Ya, terima kasih Pak Hanif. Begitu ya. Jadi double degree terbuka sangat lebar ya. Baik itu dari program ITS sendiri ataupun joint research ya. Jadi nanti akan ada kerjasama dari dosen pembimbing tesis adik-adik sekalian yang mana harus melakukan penelitian di luar negeri dan itu dapat difasilitasi. Jadi banyak sekali kemungkinan adik-adik semua ini dapat berkuliah atau merasakan pernah keluar negeri ya kalau Anda semua bisa masuk di program studi teknik material, program studi magister teknik material dan metalurgi FTIRS ITS ya. Selanjutnya mungkin di pertanyaan di grup chat yang kedua ya. Ini ada pertanyaan bahwa berapakah jumlah mahasiswa S2 dari teknik material metalurgi S1-nya? Apakah ada mahasiswa S2 di teknik material metalurgi ini yang berasal dari universitas atau departemen lain? Monggo, Pak Irfan, silakan dijawab. Sebelum dijawab, mungkin sepertinya ada yang ingin bertanya ya? Oh ada, iya ya, monggo. Dari peserta mungkin seperti. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan mungkin. Tadi sepertinya beberapa ingin. Mungkin bisa raise hand ya? Ya, silakan bisa untuk raise hand ya, adik-adik raise hand semua. untuk supaya bisa ini. Di unmute oleh moderatornya atau host. Ya, mungkin dijawab dulu aja Pak, sembari menunggu. Okay. Baik. Nah, jadi yang kuliah di program Sarjana Teknik Metalurgi itu tidak hanya dari ITS saja, tapi juga dari alumni perguruan tinggi yang lain gitu. Memang yang dominan alumni ITS. Jadi bukan alumni S1 Teknik Material sendiri ya, bukan yang dominan, tapi yang dominan adalah alumni ITS. Plus beberapa alumni perguruan tinggi yang lain, misalkan dari TK Kalimantan. Kurang lebih itu Pak Abdul sementara ini. Baik, terima kasih. Jadi tidak hanya dari S1 Teknik Material Metalurgi ya, ada beberapa. Sebagai contoh, waktu angkatan saya dulu padahal pertama kali di launching ya program studi pasca sarjana ini, sudah ada beberapa universitas lain yang satu angkatan dengan saya, misalkan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, ada juga dari Universitas Airlangga, seperti itu. Ya, jadi banyak ya, tapi sekarang sudah bervariasi, mulai ada yang dari institut dari Universitas Galileo ya dan lain sebagainya ya, mereka sudah mulai masuk ya menjadi mahasiswa program magister Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS. Ya. Monggo, misalkan dari peserta, adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait diskusi ini, silakan dengan cara mengaktifkan raise hand-nya. Ada mahasiswa yang boleh juga, Pak Irfan? Iya, betul. Mahasiswa boleh. Ya, kalau belum ada sembari menunggu ya. Ini cukup banyak soalnya pertanyaan di grup chat-nya. Pertanyaan yang ketiga, karir. Tadi sudah dibahas ya, bahwa karir lulusan S2 Teknik Material Metalurgi ini luas sekali ya, karena yang dipelajari pun juga luas, mulai dari ekstraksi mineral sampai material advance dan juga recycle-nya. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu dosen yang lain tentang karir lulusan S2 Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS. Silakan jika ada tambahan. Monggo dari Bapak-bapak dosen pasca yang lain mengenai karir. Bu Widya Stuti. Bu Wid mungkin ingin share. Bu Widya Stuti Pak Abdul, mungkin Pak Abdul. Ya, Bu Wid silakan. Bu Wid, mungkin mau nge-share karir. Atau bapak-bapak yang lain? Oke, jadi saya cerita dulu ya. Waktu saya dulu kuliah, ya padahal masih baru, relatif baru.
dulu para alumninya bekerja di bidang waktu awal-awal ya, kebanyakan di pendidikan ya. Jadi alumninya bekerja sebagai dosen. Akan tapi setelah itu cukup banyak ya yang melanjutkan studi. Jadi untuk S3 dan juga bekerja, ada juga ya bekerja di perusahaan tambang ya, di salah satu perusahaan di Sulawesi Tenggara ada juga ya. Kemudian dosen itu di Departemen Teknik Material Metalurgi, ada juga dosen di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, ada juga dosen di universitas-universitas swasta, ada juga dosen di Universitas Haluoleo, banyak sekali ya. Ada juga sebagian yang melanjutkan S3 ya. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan tentang karirnya nanti ini gimana para lulusan program studi magister. Iya, Pak. Oke, monggo Pak Sulis. Ya, memang kalau seseorang itu ingin melanjutkan sekolah di pasca, baik S2 maupun S3, itu biasanya mereka itu biasanya bekerja di pendidikan tinggi. Tetapi untuk zamannya sekarang ini sudah tidak lagi seperti itu. Karena sekarang ini di industri-industri pun akan menghargai ijazah yang lebih tinggi dari S1. Jadi kalau ada promosi-promosi untuk menempati posisi-posisi jabatan tertentu, maka sekarang ini yang dilihat bukan hanya S1-nya saja, bukan hanya prestasi kerjanya saja, tetapi juga pendidikannya. Jadi kalau teman-teman melihat, para calon ini melihat, yang menjadi direktur-direktur di perusahaan-perusahaan itu, di industri-industri itu, biasanya orang-orang yang sudah S2 atau S3. Orang-orang yang hanya S1 itu adalah orang-orang yang lama atau mungkin pemilik modal. Kalau zamannya sekarang, ijazah akan menentukan prospek untuk bekerja, baik di perguruan tinggi maupun di industri, maupun juga di pemerintahan. Makanya kalau saudara semuanya browsing-browsing itu, yang jadi kepala dinas, yang jadi bupati, itu mesti sudah S2 atau S3. Ya. Kalau dia hanya S1, berarti itu angkatan lama, angkatan saya ini yang umurnya 60-an itu. Oh, enggak ada sih, 60 sudah pensiun ya. Yang umurnya sekitar kira-kira 55 ke atas itu baru, itu kalau dia jadi pejabat ya masih mungkin hanya insinyur saja, dokter Andes saja, begitu. Tetapi kalau untuk yang zamannya sekarang sudah tidak ada lagi itu. Sudah lulusan sarjana seperti lulusan SMA kalau zaman sekarang. Itu aja Pak Abdul. Iya, benar sekali ya. Jadi seiring berkembangnya zaman ya, kebutuhan dan tuntutan di dunia kerja itu juga semakin tinggi. Ya, salah satunya bisa ditambah ya dengan cara meningkatkan kompetensi kita, yaitu dengan berkuliah lanjut. Ya, dalam hal ini ya kita mengambil program studi S2 atau magister. Ya, selanjutnya ada yang ditanyakan lagi atau mungkin dari penanya-penanya tadi yang pertanyaannya sudah dibahas, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya. Silakan bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Pak Abdul, ini ada pertanyaan dari YouTube. Oke, Pak Nip, silakan. Jadi, gimana dari YouTube? Pertanyaannya dari Nanda Rizky, ingin bertanya apakah fokusan untuk double degree itu harus risetnya juga sama persis dengan material science, sehingga kita mendapatkan gelar double degree. Kemudian bagaimana tips untuk mendapatkan double degree? Ini dari Yando. Kemudian, nah ini, terkait rekam jejak alumni S2 DTMM di dunia industri, kira-kira seperti apa gambarannya dari Nanda? Kemudian dari Yando terakhir, selain Taiwan, apakah ada lagi perguruan tinggi luar negeri yang melakukan kerjasama dengan pasca sarjana teknik material? Terima kasih. Mohon dijawab Bapak Ibu sekalian, ada cukup banyak juga pertanyaannya dari YouTube ya. Yang pertama tentang RPL ya, apakah harus memiliki fokus riset yang sama? Kemudian yang kedua, apakah double degree-nya itu hanya ke Taiwan saja dan bagaimana tips dan juga triknya untuk mendapatkan double degree ini? Kemudian
rekam jejak lagi ya, sudah dijelaskan tadi. Mungkin pertanyaan itu yang mesti kita tanggapi bersama. Yang pertama yaitu fokusan risetnya apakah harus sama persis ya dengan yang nanti akan diambil saat S2 dan juga background-nya saat S1. Kemudian tips untuk mendapatkan double degree. Monggo. Mungkin saya bisa jawab yang pertama ya Pak Abdul. Oke, siap, monggo. Jadi untuk masuk ke Pascasarjana S2 Teknik Metal dan Metalurgi ITS ini tidak harus punya background S1 yang sama. Jadi bisa dari S1 yang berbeda, misalkan dari teknik kimia, dari teknik fisika, dari fisika atau dari kimia, atau teknik yang lainnya. Nah, nanti kami mengenal namanya rekognisi pembelajaran lampau. Nah, untuk yang jalur reguler atau jalur kelas itu semacam matrikulasi, jadi ada 2-3 matrikulasi yang harus diikuti bila background S1-nya tidak sama. Untuk S2 yang jalur riset atau penelitian, RPL-nya akan berupa publikasi yang sudah dilakukan di S1. Jadi silakan data publikasi S1 dikumpulkan. Bila ingin masuk ke jalur riset ya, nah itu akan menjadi direkognisi, artinya akan diakui sebagai pembelajaran lampau dari S1 yang berbeda background-nya. Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua nggih. Nah, double degree ya, double degree. Mungkin untuk double degree bisa Bu Santi, Pak Abdul yang mengulas lebih banyak. Iya, double degree. Ya, Bu Santi mungkin bisa jawab untuk double degree. Monggo Bu Santi. Ada 2 pertanyaan tentang double degree, gimana tips dan triknya, serta fokusan riset saat double degree apakah harus sama dengan waktu yang di S2? Monggo. Kalau double degree itu biasanya kita mengikuti topik riset yang ada di kampus hostnya. Jadi misalnya kita double degree dengan NTUST, biasanya kita mengikuti topik riset yang ada di lab di situ. Terus caranya seperti apa? Kalau yang di NTUST itu dibuka setahun 2 kali, yaitu untuk spring dan summer. Kalau spring itu di bulan bulan masuknya itu bulan Februari kalau nggak salah. Nanti pendaftarannya sekitar bulan Oktober mungkin, Oktober tahun sebelumnya. Kemudian kalau masuk di bulan September, itu pendaftarannya di bulan April tahun yang sama. Nah, itu biasanya nanti dibuka di website dari NTUST sendiri misalnya, karena kita punya kerjasama dengan NTUST. Selain dengan NTUST, kita punya juga dengan NCU. Nah, di NCU itu yang National Central University di Taiwan itu, kita punya kerjasama, tapi sampai sekarang belum ada mahasiswa yang ke situ. Nah, yang untuk tahun ini yang ada 2 orang yang diterima di NTUST itu mereka parsial, jadi beasiswanya parsial. Kalau full itu 12.000, kalau parsial itu 9.000. Tapi rasanya itu cukup. Cuma yang berat itu karena adanya COVID-19 kemarin sudah saya sampaikan ke grup dosen yang pasca. Jadi mahasiswa diberikan beban untuk isolasi mandiri, jadi sampai di Taiwan. Pemerintah Taiwan itu mensyaratkan untuk stay di hotel selama 2 minggu. Itu menurut informasi yang saya terima. Kemudian kampus sendiri mensyaratkan tambahan 1 minggu. Jadi setara dengan 30 juta. Nah, kebetulan mahasiswa-mahasiswa yang menerima beasiswa double degree itu bersedia gitu. Terus apa lagi Pak yang ditanyakan? Biasanya sebelum berangkat mahasiswa double degree melakukan proposal penelitian dulu, presentasi proposal penelitian yang akan dikerjakan di sana, meskipun tidak sama 100%. Biasanya nanti di sana juga akan ganti topik sesuai dengan apa yang disarankan oleh dosen pembimbing yang ada di kampus. Jadi seperti itu, barangkali bisa menjawab pertanyaannya. Selain negara Taiwan, negara mana lagi Bu Santi yang bisa double untuk degree? Yang sampai saat ini masih Taiwan, yang dulu itu kan Perancis ya. Terakhir itu tahun 2000 berapa Pak Hanif? Angkatannya si siapa namanya? Adrian itu tahun 2015 kalau tidak salah terakhir itu Pak.
Ya, Setelah itu 2015. karena itu bukan kebijaksanaan jurusan ya, tapi lebih ke arah kebijaksanaan dari pemerintah. Nah, selama ini belum ada. Jadi setelah pergantian dari Pak Nuh itu ke menteri yang Pak Nasir itu kayak di stop untuk kebijaksanaan double degree ke Prancis. Jadi terakhir itu 2015. Nah, Kalau yang ini seorang gimana Pak? Kalau seorang mahasiswa bisa memperoleh beasiswa sendiri, misalnya dari beasiswa dari luar, beasiswa dari pemerintah negara tersebut, ya kira-kira bisa memfasilitasi enggak departemen material? Bisa Pak, tapi kita harus mengurus ke legalitasnya terlebih dahulu. Jadi nanti kita urus surat-suratnya terlebih dahulu ke WR4 melalui I.O. Harus dibuat legalitasnya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, nilainya tidak bisa kita transfer. Kita tidak bisa transfer dari nilai semester sebelumnya ke host. Nanti setelah dia lulus juga nilainya tidak bisa ditransfer ke kita kalau tidak ada perjanjian. Baik, jadi artinya kan bisa ya. Iya, bisa. Ini untuk gambaran kepada calon mahasiswa kita bahwa sebenarnya kalau bisa mendapatkan beasiswa sendiri, bisa kemana saja, terserah dari mahasiswa itu. Kalau dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Inggris, ya bisa ke Inggris. Kalau mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jerman, Prancis, bisa ke Jerman atau Prancis. Artinya itu bisa, jadi nanti diurus oleh ITS tentang legalisasinya supaya diakui pembelajarannya di negeri tersebut. Oke, Pak. Demikian untuk double degree, saya pikir sudah cukup ya. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Monggo. Ya, ya mungkin sudah hampir semuanya tersampaikan di grup chat Zoom ya. Ini ada lagi pertanyaan tentang RPL. Monggo Pak Irfan mungkin ya. Ada yang chat privat juga ke saya bahwa bagaimana dengan RPL ini? Apakah nanti ada mata kuliah khusus atau matrikulasi? Serta yang kedua, apakah kelas RPL ini akan ada tiap semester atau hanya satu semester saja? Ini saya jawab singkat ya, karena ada yang raise hand tadi saya lihat. Jadi hanya di awal saja, nanti untuk yang reguler 2-3 mata kuliah matrikulasi diambil di awal. Itu. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Jadi di awal semester. Itu yang untuk jalur S2 reguler. Monggo Pak Abdul, tadi ada yang raise hand kayaknya. Iya, monggo. Ada yang raise hand tadi ya. Ada yang raise hand? Iya, saya. Oh iya, Pak Esti ya, ya silakan. Ya. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya untuk Bapak dosen dan Ibu dosen semuanya. Terima kasih. Saya mau nanyakan, ini kan yang tadi dibahas RPL-nya, lalu apa saja yang dipelajari di teknik metalurgi. Yang saya tanyakan sekarang bagaimana seleksinya? Karena saya berasal dari jurusan di luar teknik material dan metalurgi. Apa yang perlu saya siapkan untuk menghadapi seleksi di teknik material metalurgi ini? Terima kasih, Bapak-Bapak. Ya. Ya, silakan. Pak Irfan mungkin. Kalau boleh tahu apa ya S1-nya dulu? S1 saya dulu teknik kimia, Pak. Teknik kimia. Ya. Iya. Ya, oke. Teknik kimia bisa mendaftar di kami ya. Yang apa namanya baik reguler kelas ataupun jalur riset atau penelitian. Nah, kalau ditanya ininya proses pendaftarannya kami semua online. Jadi sistem kami online. Jadi sebab persyaratan itu online. Yang perlu disiapkan itu hanya kelengkapan seperti misalkan ijazah ya, kemudian IPK transkrip itu, kemudian nilai TOEFL. Nilai TOEFL ini boleh pakai yang ada saja dulu, ya. Nanti yang penting ada saat ini ada dulu, nanti bisa diperbarui nanti. Nah nanti semua form itu tinggal di scan dalam bentuk PDF, kemudian diupload di sistem kami. Sudah tahu ya sistemnya kami ya di smits.its.ac.id itu ya. Nah jadi semuanya sekarang serba online. Jangan tidak perlu memperhatikan berapa kok TOEFL saya kok ini nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa.
nanti kami begitu semua kondisi normal kembali, ITS akan melakukan tes TOEFL lagi, gitu. Oh ya, kalau Kira-kira, untuk ya? seleksinya Pak, ada seleksi materi seperti itu, karena kan kalau dari Ya. material kurang tahu pelajarannya gitu Pak. Ya, jadi seleksi kami ada 2, seleksi materi dan seleksi wawancara. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Sulis, asal mau saja, asal niat gitu ya, insya Allah nanti semuanya bisa dilewati dengan baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada 2 yang materi dan wawancara. Nah di wawancara kita bisa melihat sebesar mana minatnya gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah join. Ya, terima kasih Mbak Esti ya. Tadi pertanyaannya tentang RPL dan kebetulan Mbak Esti dulu background-nya S1-nya teknik kimia. Ya, jadi dari Pak Irfan, pokoknya ada keinginan dulu, ya, niat dulu, keinginan untuk join ya di prodi magister ini. Insya Allah semua bisa terlewati dengan baik ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya lagi dari peserta. Apakah ada yang ditanyakan lagi dari peserta? Ya, sembari menunggu ya, saya sampaikan pertanyaan selanjutnya yang mungkin belum sempat terbahas di grup chat Zoom, yaitu apakah prodi S2 Magister Teknik Material Metalurgi ini membuka, dan misalkan belum membuka, apakah ada rencana untuk pembukaan kelas khusus pekerja, yang mana jadwalnya diharapkan lebih fleksibel daripada kelas reguler. Monggo, Pak Irfan. Ya, jadi kami bisa mengakomodasi mengenai kelas khusus tersebut, gitu ya. Jadi asal ada permintaan kepada kami dengan jumlah calon mahasiswa khusus yang memadai, kurang lebih di atas 10, gitu ya, minimal 10, nanti bisa kita fasilitasi kelas khusus tersebut. Tentunya dengan waktu yang fleksibel, mungkin di akhir pekan, gitu ya, Jumat, Sabtu, Minggu, atau mungkin di hari biasa tapi malam. Itu bisa-bisa saja kami fasilitasi karena kami sudah mendapatkan lampu hijau ya dari kantor Pascasarjana Pusat ITS. Kurang lebih begitu Pak Abdul. Dan ada juga program S2 by riset, by penelitian gitu. Jadi ini nggak ada kelas penelitian program ini, dan ini juga bisa lebih fleksibel untuk bagi Bapak atau Ibu yang sedang bekerja. Syaratnya asal sudah mendiskusikan topik penelitian dengan calon dosen pembimbing dari departemen kami, kemudian nanti ke kampusnya hanya 2 kali dalam setahun gitu. Jadi ini juga alternatif lain yang mungkin bisa diambil bagi yang sedang bekerja. Kelas khusus ataupun kelas S2 jalur riset. Kurang lebih demikian Pak Abdul. Ya, baik, Pak Irfan sudah jelas ya. Jadi kita bisa mengakomodir kalau jumlah minimum pesertanya 10, dan ada juga kelas jalur risetnya yang mana tidak mengharuskan untuk hadir di tiap mata kuliah asalkan proyek risetnya bisa disetujui saat mendaftarkan ke prodi Magister Teknik Material dan Metalurgi. Monggo, bila ada pertanyaan lain atau ingin konfirmasi ulang dari pertanyaan-pertanyaan sebelum yang sudah dijawab, silakan. Iya, Pak Abdul. Oh ya, monggo Pak Irfan, ada lagi. Ini ya, bicara tentang proyek riset ya, penelitian ya. Mungkin Pak Lukman ada, join? Ada Pak. Ada Pak Lukman, ada tadi. Pak Lukman ada Pak di partisipan. Ya, bisa jadi tentang riset baterainya Pak Lukman. Riset baterai tadi sudah disinggung oleh Prof. Sulis dan Pak Sungging juga tadi tentang masa depan, ya, riset masa depan salah satunya baterai ya. Bisa share Pak Lukman mungkin ke calon. Ya, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya oleh Pak Kaprodi S2. Pak Irfan, jadi ini perkenalkan nama saya Lukman Nur Rahim. Saya bergabung di lab korosi dan gagakan material yang sekarang ini diketuai oleh labnya oleh Prof. Sulis, ya, Prof. Sulis Tiono, yang
Di sini untuk fokus penelitian saya untuk riset interestnya di bidang energy storage material. Jadi lebih fokusnya ke baterai ion lithium yang mungkin sekarang lagi ngetren ya. Apalagi kemarin ada tulisannya Pak Diswe itu, Pak Dahlan Iskan di Diswe itu kan kejutan ya. Nah, itu salah satu terobosan yang sekarang ini dikembangkan oleh baterai lithium bagaimana adalah memperpanjang long cycle-nya. Jadi sekali cas yang sebelumnya mungkin targetnya itu 300-400 km, sekarang itu bisa dilampaui ya. Biasa ada kali lipat, dan untuk ketahanannya biasanya 3.000 cycle, sekarang bisa sampai 10.000 cycle. Jadi sebenarnya masa depan itu memang nanti ke ya kurang lebih ke sustainable, artinya ke renewable energy, yang dimana nanti mungkin pengganti dari bahan bakar minyak tentunya ya. Ya meskipun sekarang sebenarnya minyak kan melimpah ya, apalagi kemarin harga minyak kan sampai menyentuh harga minus bahkan ya, bukan nol lagi, minus ini ya. Ibaratnya orang dagang itu malah nomboi yang beli. Tapi tetap saja banyak sekali beberapa kekurangan energi fosil ini dari segi efisiensi, yang kemudian dari sisi polusi ya. Dan tentu saja kan dia termasuk bahan bakar yang tidak renewable, dan tentu saja lah masa depan itu tetap nanti ke arah renewable energy seperti dari solar cell, dari banyak hal ya, dari dari fosil ya, dari hidrogen ya, dan sebagainya. Dan itu tentu saja nanti butuh alat penyimpan yang namanya baterai. Di lab kami di Korosi ini, khususnya di grup baterai, kita sudah berhasil beberapa ya mensintesa. Memang khususnya kita mensintesa material untuk baik anoda maupun katoda ya. Baik anoda maupun katoda, fokus kita adalah sintesa material baru atau maupun material yang sudah established sekarang yang dipakai khususnya di aplikasi baterai ion lithium. Nah, itu yang sekarang kita kerjakan khususnya di beberapa mahasiswa kita di S2 sudah banyak ya yang meluluskan. Salah satunya nanti rencana ada juga yang lanjut ke, kalau saya salah dapat beasiswa double degree ini ke NTUST, yang mudah-mudahan nanti bisa sukses di sana studinya. Dan beberapa alumni juga sudah bekerja di beberapa perguruan tinggi ya, menjadi dosen di Poltek, salah satunya di PPNS. Ya itu aja Pak gambarannya di grup baterai, khususnya baterai lithium di lab korosi dan material, kegagalan material. Terima kasih Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Abdul. Oke, siap. Ya, terima kasih. Bu Yuli ada, Bu Rini. Bu Rini ada tadi, ya ada Pak. Monggo Bu Rini. Bidang riset. Ini yang lagi ngetren saat ini, ya Bu Rini. Ya. Bu Rini. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau selama ini orang mengenal material itu lebih ke arah metal dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau melihat di bidang saya, kita bisa membawa material itu ke aplikasi medis, dan di sini fungsi dari material itu bagaimana kita bisa melakukan atau mengembangkan suatu material yang memiliki prospek atau sifat-sifat tertentu yang dia bisa outstanding untuk aplikasi medis. Nah, di sini karena suatu proses dari material yang kita berikan, gitu ya, kita bisa merubah sesuatu organik yang mempunyai kemiripan di dalam tubuh manusia. Nah, ini yang sedang kita upayakan, sehingga pada saat ini arah ke depannya kita banyak tergantung dari material-material organik yang nantinya
tidak toksik bagi tubuh manusia itu, sehingga proses kesembuhan, kemudian dosis yang tidak cukup besar, yang awalnya di situ cukup mempunyai pengaruh toksisitas pada tubuh dan efek samping yang begitu berat bagi konsumen yang mengkonsumsi dalam durasi yang cukup lama. Jadi kalau dibilang saya ini orang material, iya saya orang material. Tapi saya menekuni bidang ilmu yang kalau kita bilang multidisiplin ilmu. Jadi ilmu yang saya dalamin ini, kita bisa bermultidisiplin ilmu dengan farmakologi atau farmasi, begitu. Kemudian dengan medical ini pun macam-macam juga. Kita bisa mengarahnya bergerak ke drug delivery untuk kontrol dan lain sebagainya, ke depannya ke arah di situ, dan juga terapi-terapi yang lainnya. Jadi sekarang kalau kita bilang bagaimana dunia medis itu berkembang dengan pesat, jadi jangan dibilang hanya dokternya yang maju, bukan. Engineering dibalik aplikasi-aplikasi di dunia medis yang saat ini sama-sama kita punya tujuan untuk treatment yang lebih nyaman, baik, efisien terhadap pasien. Nah, arahnya ke sana. Sekarang material pun arahnya juga ke sana. Jadi beberapa riset yang saya kembangkan seperti itu. Monggo, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Rini. Bu Rini. Ya. Pak Sigit masih ada? Pak Abdul? Pak Kadep masih ada? Pak Kadep masih ada? Ada? Masih ada. Sudah masuk. Pak Kadep bisa cerita tentang 3D printing, Pak Kadep? 3D printing. Kemarin kita bikin face shield itu, Pak Kadep. Oke, kita punya 3 buah alat 3D printer ya di Lab Inovasi Material yang kemarin alhamdulillah berkontribusi membuat face shield yang dikirim melalui ITS ke seluruh Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 17.000 face shield ya. Nah, kita sendiri dengan 3 3D printer itu menghasilkan 30-an produk per hari. Jadi kurang lebih 10 hari ada 300 ya. Itu juga dikembangkan oleh teman-teman di tim, termasuk timnya Pak Irfan juga ya, untuk baik memodifikasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Bahkan sekarang juga sudah dikembangkan untuk bahan filamennya yang terbuat dari komposit. Kalau dulu kan pure polimer, ada PLA, HDPE, ABS, dan sebagainya ya. Tapi sekarang sudah komposit, ditambahkan dengan karbon, ya, serat karbon. Jadi sudah memiliki tambahan kontribusi kekuatan yang secara mekanik ya dengan adanya komposit ini, dan sudah juga diterapkan oleh teman-teman Antasena ya untuk produksi body, kemudian produksi velgnya itu luar biasa. Jadi risetnya tidak hanya terkait dengan modelingnya, tapi juga bahannya. Itu Pak Irfan yang bisa saya sampaikan terkait 3D printer. Tersuun. Teman-teman Pak Kadep. Ya. Bu Asa ada Pak Abdul? Bu Asa belum bergabung Pak. Belum ada katanya ya Pak. Belum ada. Bu Wit dari tim Hankam. Ya. Ada Bu Wit. Ada. Monggo Bu Wit. Bu Widya Stuti bisa share bidang risetnya? Bisa join, Bu Wit? Bisa, Pak. Baiklah. Yap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi salah satu bidang pengembangan di material kami di Lab Fisika bersama. Nuwun sewu, kurang keras Bu Wit. Oh ya, saya matikan background-nya semua. Jadi kami di Lab Fisika bersama teman-teman di Lab Fisika salah satunya mengembangkan material pertahanan seperti radar absorber material, kemudian
peluru. Dan saat ini adalah salah satunya kita sedang menyelesaikan lini produksi untuk proses pembuatan peluru. Juga sertifikasi dari Pindad untuk proses produksinya. Secara umum itu sih Pak Irfan. Ya. Nggih, matur nuwun Bu. Monggo Pak Irfan. Pak Sungging. Sungging. Monggo Pak Sungging. Bisa share bidang riset. Baik, terima kasih. Tadi seperti yang sekilas tadi saya sampaikan, tentu concern saya ada di hulu. Ya, jadi kalau pengolahan mineral itu adalah termasuk industri hulu. Dan tentu yang sekarang ramai terkait dengan Undang-Undang Minerba, ya, jadi terkait dengan pembangunan smelter dan seterusnya ya. Ya, jadi kebetulan sekarang saya lagi ngerjakan lagi kerjasama dengan PT Wika Manufaktur yang dalam hal ini memproduksi sepeda motor gesit, ya, yang memproduksi sepeda motor gesit yang telah didesain sebelumnya oleh teman-teman di ITS. Nah, tentu dari sisi komponennya harus ditingkatkan kandungan dalam negerinya. Nah, salah satunya adalah baterai tadi, ya. Di dalam hal ini adalah yang tadi di proses manufaktur baterainya akan dikerjakan oleh Pak Lukman dan saya untuk meningkatkan TKDN-nya tadi adalah menyediakan bahan bakunya dari sumber daya alam lokal, ya. Tentu tipe baterai yang dipilih adalah sesuai dengan yang sumber daya alam yang ada di negara ini, yaitu nikel. Ya, ada di nikel ada kobalt. Jadi ada sampai saat ini salah satu jenis baterai yang performanya cukup bagus adalah tipe NMC, itu nikel, mangan, kobalt. Nah, kami akan memproduksi nikel sulfatnya dan kobalt sulfatnya. Nanti ke depan juga mangannya, demikian juga dengan litiumnya, ya. Meskipun kami sudah mendapatkan, ya entah benar apa tidak, sumber litium di Indonesia. Atau nanti bisa juga dari recycle dari baterai-baterai yang sudah tidak digunakan lagi, kita ekstrak litiumnya untuk bisa digunakan pada industri baterai litium. Ya, itu sekilas tentang tentunya bahwa kami juga mengolah mineral-mineral yang lain. Tadi tentunya yang tidak kalah pentingnya ada salah satu bahan baku yang cukup kritis yang sekarang jadi rebutan negara-negara maju di dunia ini, yaitu logam tanah jarang. Ya, kami juga akan bergerak ke sana. Kebetulan salah satu sumber kami temukan terbaru di beberapa provinsi itu adalah kita mempunyai cukup besar sumber bahan baku daripada rare earth atau logam tanah jarang itu, yaitu ada di fly ash atau mungkin juga di batu bara loreng, ya, yang mungkin kalau sekarang tidak bisa digunakan karena kalorinya cukup rendah. Ya, sekitar itu. Jadi itu yang sekarang masih menjadi concern saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita perlu share dari dua dosen lagi, nggih Pak? Nggih, monggo Pak. Sebelum nanti ditutup Prof. Sulis ya. Pak Ustaz ada? Pak Ustaz. Ada. Pak Ustaz tadi ada. Ganti background. Tapi belum ada nggih sekarang. Nggih. Pamit tadi dia pamit. Oh nggih. Oh, monggo. Ustaz pamit. Pamit. Iya. Terima kasih. Monggo terakhir mungkin penutup dari Prof. Sulis sebelum ke door prize yang ditunggu-tunggu. Iya, baik Pak Irfan. Terima kasih. Sebelum saya
akhiri, sebelum saya tutup, saya akan memberikan gambaran sedikit bahwa di teknik material dan metalurgi ITS ini kita tidak hanya meneliti, tidak hanya berkecimpung di material-material yang hard, material-material yang seperti baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Tetapi juga seperti yang disampaikan Bu Rini tadi, juga biomaterials. Nah, jadi di material ini tidak hanya di hard, tapi juga di yang soft, material-material yang untuk pengobatan. Nah, selain itu, kalau kita melihat di laboratorium korosi di tempat saya, kami itu bukan hanya mempelajari tentang korosi saja, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan potensi tanaman yang ada di bumi Indonesia ini untuk dijadikan obatnya logam. Nah, jadi tanaman-tanaman yang ada di bumi Indonesia ini kita lakukan diekstrak sehingga kita dapatkan sarinya dari tanaman itu. Nah, sarinya dari tanaman itu kalau orang zaman dulu itu digunakan untuk sebagai obat karena dia bersifat antioksidan. Jadi tidak semua tanaman antioksidan, hanya beberapa tanaman yang berkhasiat saja oleh orang-orang di Tiongkok sana pada zaman ribuan tahun yang lalu itu sudah dijadikan obat karena dia punya sifat antioksidan. Nah, ternyata sifat antioksidan ini juga sama seperti sifat anti korosi. Kalau korosi itu adalah proses oksidasi, maka antioksidan ini antioksidasi sehingga bisa dipakai untuk mengobati supaya logam jangan terkorosi. Dengan memberikan ekstrak dari tanaman yang ada di bumi Indonesia ini, kita harus memilih. Dan ini sudah diperoleh dari mahasiswa-mahasiswa kami yang sekarang jadi dosen di teknik mesin, itu Bu Atria S3 di ITS ini juga gitu, mengambil doktor, mengambil bidang korosi, yaitu membuat ekstraknya sarang semut yang ada di bumi Irian, dibuat ekstraknya, kemudian digunakan untuk mengobati baja, supaya jangan terkorosi baja itu. Nah, itu salah satunya bahwa ternyata di Indonesia ini harus dieksplor lagi, selain dieksplor dari sisi sumber daya alam yang berupa mineral, tetapi juga sumber daya nabati yang bisa diekstrak menjadi obat untuk logam supaya tidak terkorosi. Nah, itu gambaran sekilas tentang riset yang ada di bidang korosi, tidak hanya hard saja, tapi juga soft. Nah, saudara sekalian, rupanya sudah banyak sekali masukan-masukan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman dosen, maka tiba saatnya kita akhiri untuk acara sesi tanya-jawab ini. Oleh karena itu, dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, kita akhiri sesi tanya-jawab ini. Semoga bermanfaat bagi calon mahasiswa sehingga bisa mantap untuk memilih jurusan material metalurgi ini menjadi pilihan utama. Ya, menjadi satu pilihan utama karena material ini mencakup semua aspek, semua bidang teknologi, semua hal. Ini sehingga menjadi pilihan yang utamanya, bukan menjadi pilihan yang kedua. Dengan alasan karena treatment atau pelayanan di teknik material ini bagus, dengan yang kedua adalah tingkat keberhasilannya sangat tinggi, dan yang ketiga adalah prospeknya menarik, bisa kemana-mana, ke semua lini pekerjaan. Ya, saya rasa itu Pak Irfan, saya akhiri, saya kembalikan kepada Pak Irfan. Monggo. Teman-teman, Prof. Sulit, terima kasih banyak. Sedikit tambahan bagi para calon mahasiswa. Grup WA sudah saya buat, jadi begitu ada pertanyaan lebih lanjut setelah Open Talk ini, silakan bisa langsung bertanya ke saya lewat grup WA tersebut. Kurang lebih demikian, Pak Moderator. Silakan bisa dimulai untuk testnya. Nanti teknisnya cepat-cepatan jawab di chat ya. Oke. Siapa yang nomor dulu muncul jawabannya di chat, dia akan kami catat, nomornya akan kami kirimkan pulsa sebesar 50.000 atau lebih. Iya, baik. Lumayan Pak Irfan ya. Jadi silakan. Ya, jadi silakan Pak Hanif untuk membawakan kuis hari ini ya. Monggo Pak Hanif ini ya. Saya akan memantau grup chatnya siapa yang duluan. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul. Adik-adik semua masih semangat ya? Halo? Semangat Pak Hanif. Baik,
seperti biasa, door prize adalah hal yang sangat ditunggu pasti dalam sebuah open talk ataupun kegiatan. Jadi adik-adik semua silakan stay tune, kemudian harap didengarkan pertanyaannya ya. Untuk yang pertama sekarang, jadi pertanyaannya nanti ada 5, kemudian saya bacakan satu persatu ya. Setelah ada jawaban yang sudah benar, nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, siap-siap adik-adik semua. Pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan pertama adalah, apa tagline pasca sarjana teknik material dan metalurgi di websitenya? Saya ulangi, apa tagline pasca sarjana teknik material dan metalurgi di websitenya? Silahkan bisa browsing atau mungkin masih hafal. Oke, sudah ketemu jawabannya ada? Ya, sudah benar? Nggih, sudah ada. Dari atas nama Zahiruddin. Zahiruddin, iya. Satu orang sudah menang ya, Zahiruddin. Baik, kita lanjut sekarang ke pertanyaan. Ya, kami catat Zahiruddin. Nah, pertanyaan kedua, adik-adik semua siap ya? Pertanyaannya adalah, ada di fakultas apa Departemen Teknik Material dan Metalurgi? Saya ulangi, ada di fakultas apa? Sudah ada Pak Ani. Sudah ada. Oke, ya. Cepat sekali ya. Iya. Baik. Saudara Fadel. Oke, semangat yang lain, masih ada 3 lagi ya. Kita lanjutkan sekarang ke pertanyaan yang ketiga. Ini lebih menantang lagi pertanyaannya. Berapa jumlah dosen pasca DTMM? Saya ulangi, berapa jumlah dosen pasca DTMM? Silakan. Sepertinya masih menghitung ya. Buka website, Pak. Ada clue-nya. Clue-nya ada di website. Ya, benar sekali. Clue-nya ada di website. Monggo, semangat. Clue-nya mencolok sekali. Oke, Zuhairi masih belum benar ya. Ya. Pasca ya. Pasca ya, bukan semuanya loh. Oke, Fahmi masih belum tepat juga. Semangat. Mohon maaf masih belum tepat ya, Ananda Zuhairini dan Saudara Muhammad Fahmi. Lain, silakan. 18. Belum tepat. Oke, sudah ketemu jawabannya ya. Sudah ketemu jawabannya. Ya. Selamat untuk Hesti Eka Mayasari. Benar sekali jawabannya adalah 11 jumlah dosen pasca DTMM. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat. Masih ada 2 lagi, jadi semangat ya, tetap stay tune. Yang keempat pertanyaannya adalah, siapa pemateri atau narasumber utama yang pertama tadi? Clue-nya beliau adalah profesor tadi. Ayo, siapa? Oke, baik, langsung. Betul. Oke, Fahmi tadi sudah menjawab benar ya, seingat saya? Fahmi yang lain, Pak. Oh, Fahmi yang lain. Oke, baik. Berarti ini beda ya. Ya, selamat untuk Muhammad Fahmi Dwi Rizaldi. Benar jawabannya yaitu Profesor Sulistiono. Baik. Oke, adik-adik semua, ini kesempatan terakhir, jadi tolong dimaksimalkan ya. Siapa tahu dapat pulsa 50.000 atau lebih ya. Jadi pertanyaan terakhir adalah, siapa pemateri atau narasumber utama yang kedua? Tadi kan Prof. Sulis yang pertama. Setelah itu siapa? Monggo, silakan. Wow, cepat. Oke. Mbak Citra. Nama Citra ya. Baik, alhamdulillah sudah dapat pemenangnya untuk 5 pertanyaan terkait ini tadi, Open Talk. Silakan saya kembalikan ke Pak Abdul. Terima kasih. Nah, ini sudah mendapatkan pulsa minimal 50.000 ya. Jadi selamat untuk kelima pemenang. Saya review lagi ya. Yang pertama ada Saudara Zahiruddin, yang kedua ada Saudara Fadil Darmawan Wibisono, yang ketiga ada Mbak Hesti Eka Mayasari, yang keempat ada Mas Muhammad Fahmi Dwi Rizaldi, dan yang terakhir yaitu Mbak Citra. Ya, selanjutnya ialah penutup. Jadi saya akan kembalikan lagi ke yang membuka acara. Monggo Pak Sigit.
Tri Wicaksono selaku Kepala Departemen atau Pak Irfan? Ya, Pak Sigit, sekaligus doa ya. Oke. Doa boleh Pak Sigit atau boleh Pak Lukman terserah. Oh ya, monggo Pak Sigit atau Pak Lukman untuk doa penutup. Baik, jadi sebelum penutup mungkin saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih cara open talk ini. Semua dan bagi Anda khususnya calon mahasiswa Fakultas Sarjana ITN semakin mantap pilihannya untuk beri itu Pak Abdul. Ya, baik. Silakan mungkin Pak Sigit penutup. Pak Sigit, monggo. Oke, baik. Alhamdulillah, saudara-saudara semua, para pembicara, Prof. Sulis, Pak Sungging, Pak Kaprodi, Pak Irfan, dan panitia, serta adik-adik calon mahasiswa Magister S2 Teknik Material Metalurgi, sudah kita simak tadi ya, paparan-paparan materinya, dan sudah juga door prize-nya. Nah, meskipun belum dikirim, tunggu dulu sebentar. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, agenda kita siang hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa share lagi yang di YouTube, bisa dibantu share teman-teman supaya banyak ya calon-calon mahasiswa S2 Teknik Material ini yang kemudian di follow up dengan mendaftar, dan semoga jumlah mahasiswa baru Teknik Material tahun ini semakin meningkat, dan tentu saja efeknya nanti akan semakin meningkatkan grade Teknik Material Metalurgi. Jadi sudah kita cukupkan ya, dengan ini kegiatan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi dengan begini ya, dengan ditutupnya acara ini, maka acara Open Talk Pasar Sarjana Departemen Teknik Material Metalurgi FTIR STS dapat disudahi. Monggo silakan live dari Zoom meeting ini. Pak Irfan tadi juga sudah mengingat bahwa sudah ada WhatsApp group ya. Kemudian nanti untuk para pemenang kuis akan kami hubungi setelah event ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.